Oke, baik. Berjumpa lagi bersama saya Made Yudiantara Sadi yang kali ini akan menjelaskan mengenai suatu pembahasan mengenai konsep, kasus, dan penerapan tentang filsafat pendidikan ataupun bagaimana filsafat ini melihat permasalahan-permasalahan dalam situasi pendidikan di Indonesia. Baik, tanpa panjang lebar, saya akan mulai yang pertama, yaitu bagaimana konsep pendidikan ideal menurut Plato dapat diterapkan untuk membangun karakter siswa Indonesia agar lebih mencintai kebenaran daripada sekadar hasil akhir. Yang kita tahu di sini Plato itu berpendapat ataupun melihat bahwa pendidikan itu adalah sarana menuju kebajikan dan pengetahuan sejati atau world of ideas. Banyak siswa di Indonesia ini ataupun kasus yang ada itu, siswa itu melihat ataupun belajar hanya untuk nilai dan ijazah. Ya, sangat jarang kita temui bahwa dia mencari untuk kebenaran seperti itu, ya. Plato meyakini bahwa akar dari ketidakteraturan dan ketidakadilan dalam masyarakat berasal dari ketidaktahuan. Oleh karena itu, menurut Plato, pendidikan bukan sekedar instrumen pengajaran ketampilan, melainkan jalan menuju pemahaman sejati tentang keadilan dan kebaikan. Melihat situasi di Indonesia, adanya perubahan orientasi dari fokus kepada nilai menjadi proses berpikir dan mencari makna dapat dikatakan sebagai penerapan pendidikan ideal menurut Plato. Nah, disinilah peran penting guru ya, ataupun pandangan Plato ini di mana guru itu perlu menanamkan kepada murid bahwa belajar itu untuk mengetahui, bukan hanya lulus dengan nilai. Ya, dengan diskusi, dialog, refleksi mengenai nilai dan moral itu bisa memperkuat materi yang diajarkan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai bagaimana pandangan Aristoteles tentang phronesis, kebijaksanaan praktis dapat menjadi dasar pembinaan moral di sekolah Indonesia saat ini. Tentu kita tahu Aristoteles itu menekankan pendidikan moral dan kebiasaan atau habit. Dan di beberapa kasus di Indonesia, perilaku siswa kurang disiplin dan etika belajar menurun itu dapat dikaitkan. Ya, phronesis merupakan istilah mengenai kemampuan untuk menimbang dan bertindak secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menurut Aristoteles, seseorang tidak langsung menjadi baik karena tahu teori, tapi harus dibiasakan dalam berbuat baik agar kebajikan tersebut menjadi bagian dari karakter orang tersebut. Ya, tentunya di sini sangat penting peran guru ya, di mana harus menjadi teladan moral ya, dan kemudian sekolah pun dapat membangun habit ini dengan aturan-aturan yang konsisten, kegiatan rutin seperti gotong royong di hari Sabtu ataupun diskusi bersama antara siswa dan guru untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran itu penting sekali. Dan juga keberadaan phronesis ini bisa menyeimbangkan antara akal dan perasaan yang dapat dibentuk dengan peran guru dalam membimbing siswa untuk berpikir sebelum bertindak. Ya, seperti itu. Dengan demikian siswa itu akan terbiasa ya melalui habit ini, dia itu akan membentuk diri ataupun individu yang lebih bijak dalam bertindak dan cerdas dalam akademik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan sejauh mana nilai pendidikan Konfusius ya relevan untuk memperkuat karakter pelajar Pancasila di Indonesia. Ya, kita tahu bahwasanya Konfusius itu merupakan filsafat timur ya, dari timur, dari negeri Tiongkok yang berpandangan bahwa ataupun pendidikan itu adalah jalan untuk menjadi junsi ya, itu ataupun dalam bahasa Cina kalau tidak salah itu cenci ya, atau manusia berbudi luhur. Pandangan ini percaya bahwa tujuan pendidikan bukan hanya kepandaian, tapi untuk kesempurnaan moral, di mana nilai-nilai seperti Ren, Li, dan Yi itu menjadi karakter manusia. Nah, dalam kaitannya dengan pelajar Pancasila, tentu penerapan nilai Konfusius ini dapat memperkuat pembelajaran karakter dengan praktik nyata seperti konsep Ren itu dengan gotong royong di sekolah, nilai Li dengan bersopan santun, mengapresiasi dan juga mengumpulkan tugas tepat waktu, dan I menegakkan kebenaran dalam keadilan dengan membela yang benar dan menuntun yang salah. Ya, jadi nilai-nilai itu bisa menegakkan ataupun memperkuat pelajar Pancasila. Ya, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pendekatan rasionalisme Descartes dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan sains Indonesia agar siswa lebih kritis dan reflektif. Nah, di sini tentunya Descartes mengajarkan suatu istilah ya, cogito ergo sum, yang artinya aku berpikir maka aku ada. Nah, ini sangat penting di mana jika kita lihat kasus di Indonesia masih banyak pelajar ataupun siswa yang belajar dengan hafalan tanpa memahami makna dan konsep. Jadi akibatnya di sini ilmu sains itu yang seperti disampaikan tadi kehilangan esensinya untuk menumbuhkan cara berpikir kritis.
Nah, pendekatan ini akan menjadi suatu inspirasi baru yang meminta kurikulum sains ataupun kurikulum ini menekankan berpikir logis dan reflektif, ya. Jadi, siswa tidak hanya diminta untuk menghafal bagian tubuh manusia, tetapi tahu mengapa dan bagaimana tubuh manusia itu saling terkait satu sama lainnya. Dengan eksperimen, refleksi, dan problem based learning akan membantu siswa dalam belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan John Locke ya, yang kita tahu memiliki istilah tabula rasa, di mana manusia itu terlahir sebagai lembaran kosong dan akhirnya nanti diisi oleh pengalaman-pengalaman semasa hidupnya. Ya, singkatnya, peserta didik itu belajar melalui interaksi aktif dengan lingkungannya. Ya, jika dilihat dari kasus di area pendidikan Indonesia mengenai teacher centered learning atau berpusat pada guru, itu sangat menarik jika kita lihat dari pandangan John Locke ini. Ya, tentunya sangat-sangat bertentangan karena di sini John Locke menegaskan bahwa pengalaman langsung adalah kunci utama dalam belajar penuh makna dengan menyesuaikan pembelajaran yang sesuai, yaitu pembelajaran berbasis aktivitas di mana siswa tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan, merasakan, dan merefleksikan. Jadi, student-centered learning itu adalah inti dari bagaimana John Locke melihat pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Jean-Jacques Rousseau, yang dimana bagaimana prinsip pendidikan alamiah Rousseau ini dapat menjadi solusi bagi krisis motivasi belajar di sekolah-sekolah Indonesia. Dalam bukunya, Emil, ya, dia melihat bagaimana pendidikan harus selaras dengan alam dan perkembangan anak. Dan di sini, tentu pernyataan ini berlawanan dengan kondisi pada pendidikan di Indonesia, di mana adanya tekanan akademik tinggi, seperti tugas berlebihan, sistem nilai yang menekankan hasil akhir, yang akhirnya membuat anak kehilangan minat belajar. Ya, di sini pun peserta didik pada akhirnya belajar demi nilai, bukan demi pengetahuan dari prosesnya. Sejatinya, prinsip ini ataupun prinsip dari Rousseau ini dapat menjadi solusi dari krisis motivasi yang tadi sudah saya sebutkan. Peran guru sangat penting untuk menciptakan pembelajaran kontekstual, menarik, dan berhubungan dengan kehidupan nyata dan perkembangan anak. Ya, harus sangat sesuai dengan perkembangan alami dari anak tersebut. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konsep pendidikan pembebasan Freire dapat diterapkan untuk menciptakan budaya belajar yang dialogis dan kritis di Indonesia. Jadi, ada istilah banking education yang artinya gaya bank, di mana istilah ini dikemukakan oleh Freire yang merujuk pada sistem di mana guru menyimpan pengetahuan ke dalam diri murid. Nah, ini tentu menurut Freire sistem ini sangat menindas ya, karena mematikan kebebasan berpikir dan kreativitas peserta didik. Dan tentunya jika kita terkait ataupun melihat kasus di Indonesia tentang banyaknya peserta didik yang masih menjadi penampung informasi, ini sangat bertentangan dengan pandangan Freire. Sejatinya guru itu harus memfasilitasi, bukan sebagai pemberi jawaban. Dan pada akhirnya siswa akan belajar berpikir kritis, empatik, dan bertanggung jawab. Seperti itu. Dan selanjutnya, nomor 8 itu ataupun yang ke-8 ini adalah bagaimana gagasan Foucault ya tentang disiplin dan kekuasaan dapat digunakan untuk memahami tentang ketimpangan akses dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Nah, di sini Foucault melihat pendidikan sebagai bagian dari jaringan kekuasaan yang berfungsi mengatur perilaku manusia. Nah, disiplin di data tertib ini sering diartikan sebagai kepatuhan mutlak, bukan kesadaran moral. Jika pemahaman Foucault ini dimengerti, maka kesadaran akan ketimpangan akses dan kebijakan pendidikan bukan hanya teknis, tapi juga masalah kekuasaan. Ya, di sini tentunya ya dalam konteks pendidikan Indonesia, pandangan ini bisa menjadi cermin supaya sekolah tidak lagi menjadi alat kontrol sosial, melainkan ruang berdaya di mana siswa tumbuh sebagai individu yang bebas berpikir dan sadar akan haknya. Selanjutnya ada Jürgen Habermas yang memiliki ataupun bagaimana teori ini dapat mendorong transformasi budaya dialogis dalam praktis pembelajaran Indonesia. Tentu teori Habermas ini sejatinya bisa menjadi inspirasi bagi perubahan budaya belajar di Indonesia. Jika ada dialog yang seimbang antara guru dan siswa, maka diseimbangkan dengan membentuk posisi sejajar antara guru dan siswa sebagai subjek dalam berkomunikasi. Ya, dan terakhir, saya akan menjelaskan bagaimana filsafat postmodernisme dia ataupun bagaimana pemikiran ini dapat memperkaya konsep pendidikan multikultural dan inklusif di Indonesia. Ya, postmodernisme ini tentu sangat mendukung inklusivitas ya, di mana nilai-nilai di postmodern ini ingin membantu memperkuat aspek kebinekaan. Siswa akan dilatih untuk menghargai perbedaan, terbuka dan toleran dalam menyikapi permasalahan di sekitar. Sekian yang saya sampaikan, kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya. Sampai jumpa.